Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sakti dengan NPM 2021010153 kelas B Prodi Hukum Keluarga Islam. Adapun di sini saya buat video adalah dalam rangka memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Fikih Mawaris dengan dosen pengampu Bapak Abdul Qadir Zailani. Nah, tentunya di dalam video saya kali ini saya akan membahas mengenai mawaris yang di dalamnya membahas mengenai pengertian, kemudian dasar hukumnya, rukunnya, syaratnya, kemudian sebab mendapat warisan, penghalang mendapat warisan, ketentuan pembagian warisan, dan yang terakhir adalah salah satu contoh soal mengenai perhitungan pembagian warisan itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas mengenai syarat, rukun, dan lain sebagainya, tentunya kita harus mengetahui nih apa itu mawaris dan apa itu hukum kewarisan. Nah, jadi mawaris ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari al-miras yang merupakan bentuk masdar dari warisa yarisu irsan mirasan yang artinya adalah pemindahan hak kepemilikan harta orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui nih apa itu hukum kewarisan. Jadi, hukum kewarisan sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 171 bahwasanya hukum kewarisan ini adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris. Nah, kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisnya dan berapa bagian masing-masingnya. Kemudian yang selanjutnya juga kita harus mengetahui nih apa yang menjadi dasar hukum dari hukum kewarisan atau mawaris itu sendiri. Nah, ini adalah sebagai berikut. لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Kemudian selanjutnya adalah ijtihad. Contohnya adalah status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek di dalam Al-Quran. Hal ini tidak dijelaskan. Yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama anak laki-laki, yang dalam hal ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Nah, menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zain bin Sabit bahwa saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara samah dengan kakek. Nah, setelah kita membahas dari pengertian mawaris dan hukum kewarisan sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 tadi, kemudian ada pendasar hukumnya baik itu dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad, kita akan membahas mengenai rukun waris dan syarat dari waris itu sendiri. Karena rukun waris dan syarat ini merupakan bagian penting dari pembagian warisan. Nah, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Nah, rukun waris ini ada 3. Yang pertama yaitu al-muwaris atau orang yang mewariskan. Nah, al-muwaris ini yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik dia mati hakiki, mati yang benar-benar kita saksikan, maupun mati hukmi, yakni suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar berapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati atau belum meninggal dunia. Tentunya yang meninggalkan harta ataupun hak. Kemudian yang kedua adalah al-waris, yaitu ahli warisnya, yakni orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak untuk mewarisi. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-maurus, yaitu harta warisan yang menjadi warisan. Kemudian selanjutnya adalah syarat waris. Syarat waris ini yang pertama yaitu al-muwaris. Al-muwaris ini harusnya telah benar-benar dinyatakan meninggal dunia, baik tadi mati hakiki, mati hukmi, maupun mati takdiri, yaitu mati karena dugaan kuat bahwa ia telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah ahli warisnya masih hidup. Kemudian yang ketiga, diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit karena hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, ataupun hubungan wala, yakni memerdekakan budak. Kemudian selanjutnya adalah sebab-sebab mendapatkan warisan. Yang pertama adalah karena perkawinan atau pernikahan, yakni hubungan suami istri yang telah dinyatakan sah menurut syariat Islam.
Kemudian yang kedua adalah hubungan kekerabatan atau keluarga. Nah, hubungan kekerabatan ini ada 3. Yang pertama adalah ashab al-furud. Nih, ashab al-furud ini yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan. Seperti istri mendapat 1/4 bagian bila suaminya yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak. Nah, bila mempunyai anak, maka ia memperoleh 1/8 bagian. Kemudian yang kedua adalah asobah usubiyah nasabiyah. Nah, yaitu ahli waris yang menerima bagian tidak tertentu. Mereka hanya mengambil bagian sisa warisan yang telah diambil oleh ashab al-furud, seperti anak laki-laki yang memperoleh seluruh harta warisan bila ia sendirian saja. Kemudian yang ketiga adalah zawul arcam. Zawul arcam yaitu ahli waris yang tidak termasuk ke dalam 2 kelompok tersebut, seperti cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, ahli waris zawul arkam ini mahjub apabila masih ada ahli waris zawul furud tadi dan ahli waris asobah. Kemudian selanjutnya adalah adanya hubungan wala atau memerdekakan budak. Kemudian kita telah mengetahui sebab-sebab mendapatkan warisan. Tentunya tidak semua orang bisa mendapatkan yang namanya warisan. Adapun sebab-sebab penghalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan, yang pertama adalah karena pembunuhan. Jadi semisal ahli warisnya membunuh al-muwaris atau orang yang mewariskan, maka ahli waris tersebut tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua adalah karena perbudakan. Nah, karena perbudakan ini para fuqaha sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi dan tidak pula dapat mewariskan. Nah, hal ini disebabkan karena budak dianggap tidak mampu mengurusi harta warisan dan budak ini sendiri pada dasarnya adalah milik tuannya. Kemudian yang ketiga karena berlainan agama, semisal sang ayah adalah beragama Islam, kemudian sang anak beragama non-muslim, maka anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari sang ayah. Kemudian selanjutnya kita ke materi ketentuan dari pembagian warisan adalah sebagai berikut. Jadi, di sini adalah salah satu contoh soal perhitungan pembagian warisan, yakni seorang suami meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, istri, dan seorang ibu, meninggalkan harta warisan sebesar 120 juta rupiah. Nah, ditanya berapa bagian masing-masing ahli waris. Nah, pertama adalah istri. Istri mendapatkan bagian 1/8 dikarenakan memiliki anak. Kemudian ibu mendapatkan bagian 1/6 dikarenakan memiliki anak maupun cucu. Kemudian mengenai anak laki-laki maupun 2 orang anak perempuan, itu termasuk ke dalam asobah, yakni sisa. Jadi yang pertama adalah menghitung istri, 1/8 dikalikan jumlah harta keseluruhan yang ditinggalkan, yaitu 120 juta rupiah, menjadi 15 juta rupiah. Kemudian ibu 1/6 dikalikan total harta yang ditinggalkan, yakni 120 juta rupiah, hasilnya adalah 20 juta rupiah. Jadi baik milik istri adalah 15 juta rupiah, milik ibu adalah 20 juta rupiah. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan adalah asobah. Asobah berarti yang sisa. Untuk menghitung asobah adalah jumlah harta warisan keseluruhan dikurangi milik istri dan ditambah milik ibu. Yang pertama itu 120 juta dikurang 15 juta dalam kurung 15 juta ditambah 20 juta, yakni hasilnya adalah 85 juta. Nah, karena sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 bahwasanya anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbandingan 2:1, maka anak laki-laki mendapat 2, anak perempuan masing-masing 1. Kita jumlahkan hasilnya 4 untuk kita jadikan penyebut dalam menghitung asobah nanti, yakni 1/4 dikali sudah ketemu asobah totalnya 85 juta, berarti
masing-masing 21.250.000. Nah, ini belum selesai karena anak laki-laki mendapat bagian 2, berarti 2 kita kalikan 21.250.000. Hasilnya adalah 42.500.000 rupiah untuk anak laki-laki. Kemudian anak perempuan masing-masing mendapatkan 21.250.000 rupiah karena dalam Quran Surat An-Nisa anak perempuan hanya mendapatkan 1. Jadi bagian masing-masing warisan adalah istri sebesar 15 juta rupiah, ibu mendapat 20 juta rupiah, kemudian anak laki-laki mendapatkan 42.500.000 rupiah, kemudian anak perempuan masing-masing mendapatkan 21.250.000 rupiah.